Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA meluluskan wisudawan-wisudawati pada tahap kedua di tahun 2022. Momentum wisuda kali ini sangat berkesan bagi para wisudawan yang digelar secara offline. Berikut informasinya. Selama di UHAMKA tuh enak, terus juga secara fasilitas juga kita mumpuni gitu, didukung banget, terus juga dosen-dosennya juga suportif, ngasih kita banyak kesempatan lah buat ngembangin diri kita juga gitu. Jadi bisa makin berkembang juga dari kita yang tadinya cuma belajar di kelas doang, tapi juga dikasih kesempatan buat belajar di luar kelas juga gitu. Salah satu wisudawan terbaik di SIP ya? IPK tertinggi sih. Gimana nih rasanya? Seneng, bangga, terus juga karena emang bapak udah nggak ada ya, jadi kayak buat almarhum juga ya ada rasa bangga juga, karena walaupun almarhum udah nggak di dunia gitu ya, tapi bisa ngasih yang terbaik juga selama di dunia ini gitu. Berarti untuk orang tua ya? Iya. Selain itu? Terus juga sebenarnya juga ada rasa terima kasih juga, seneng juga sama teman-teman semua, karena ya bisa sampai ke sini juga nggak karena sendirian, tapi juga karena dibantu banyak teman-teman juga yang suportif juga, yang banyak ngasih insight-insight sama pengetahuan baru lah gitu. Oke, ada pesan-pesannya mungkin untuk orang tua gitu, atau mungkin dosen-dosen? Oke, mungkin buat para dosen ya aku bisa bilang terima kasih banyak, terus juga karena udah ngebimbing aku juga sampai sejauh ini, dan juga ya banyak banget hal-hal yang mungkin nggak bisa dibales secara langsung gitu, jadi cuma bisa dibuktiin nanti di saat aku mungkin kedepannya sukses dan segala macamnya, amin gitu ya. Jadi pembuktiannya adalah nanti setelah di dunia kerja nanti akan seperti apa aku kedepannya, itu aku akan berusaha mencerminkan sebaik mungkin gimana aku belajar di FISIP dan juga membawa nama baik Almed UHAMKA. Pesan-pesannya mungkin ke depan untuk UHAMKA gimana nih? Buat UHAMKA mungkin sebenarnya udah cukup bagus, tinggal ditingkatin di beberapa aspek. Mungkin kita butuh lebih banyak kayak pelatihan langsungnya dibandingkan dengan teoritis ya, karena sebenarnya untuk secara prakteknya aku ngerasain udah lumayan bagus, tapi masih bisa ditingkatin lagi yang bikin anak-anak tuh lebih paham gimana nanti di lapangan kerja tuh akan seperti apa. Terus juga sama kayak ya untuk teori-teorinya udah cukup kuat, paling tinggal nambahin referensi literasi aja lah gitu. Dapatkan dari Fakultas Agama Islam khususnya di UHAMKA, mulai dari pelajaran-pelajaran yang memang mungkin menjadi kewajiban, lalu juga ada pelajaran-pelajaran tambahan yang mungkin membuka pikiran saya lebih jauh lagi. Seperti contohnya mungkin yang nggak saya dapatkan sama sekali ketika saya di sekolah di SMA, itu ada pelajaran mata kuliah responsif gender, dan itu sangat membuka mata saya terhadap gender yang ada di Indonesia seperti apa. Senang ya? Ya, sangat-sangat senang. Ini kadonya buat siapa nih boleh tahu? Untuk orang tua saya, Dalilah Masdi, dan juga kakak saya, serta abang saya, saudara-saudara saya, dan teman-teman saya yang lainnya juga. Oke, mungkin selama mendapatkan ini kan jadi wisuda terbaik ya, itu kiat-kiatnya Kiat-kiatnya yang penting selalu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, terus juga selalu memperhatikan apa yang dipresentasikan, lalu juga selalu aktif ketika di kelas, aktif organisasi juga pastinya, khususnya di Orto Muhammadiyah. Pada adik kelas mungkin apa? Ya. Mungkin kesan-pesan saya itu kita selalu ingat 3 hal, yaitu siapa saya, ada di mana saya, dan harus bagaimana saya. Karena ketika kita bertindak dan berkata, kita harus menanyakan 3 hal tersebut ke dalam diri kita. Mungkin harapan untuk UHAMKA ke depan apa nih, kamu sendiri? Harapan saya untuk UHAMKA ke depan bisa lebih maju lagi, bisa lebih menjadi universitas unggulan yang mungkin bisa jadi terbaik. Mungkin punya rencana ke depan habis lulus mau ngapain? Kebetulan saya lagi lanjutin kuliah S2 di UHAMKA juga. Oh, tentunya pasti senang banget ya Kak, saya menjalani wisuda pada hari ini. Tentunya juga tadi saya mendapatkan sebuah apresiasi dari UHAMKA. Tentunya saya bangga dan senang sekali mendapatkan hadiah yang tidak terduga yang selama ini, dan saya juga tidak tahu, tapi tiba-tiba mendapatkan hadiah yang luar biasa dari UHAMKA. Saya sangat senang dan bangga tentunya. Kado ini untuk siapa nih? Tentunya buat kedua orang tua saya, adik saya, keluarga besar saya, sahabat-sahabat saya, dan teman-teman saya yang telah juga memotivasi saya, mendoakan saya dalam kehidupan saya sehari-hari, terutama pada saat saya kuliah, yang selalu mensupport saya ketika saya juga ngedown atau saya sedang tidak mampu mungkin mengerjakan tugas-tugas kuliah, tapi disupport selalu oleh teman-teman dan keluarga saya. Pandemi kan gitu kan, Iya.
online. Iya, pasti. Iya, kesan pesan selama kuliah online juga banyak yang harus berubah dan kita harus beradaptasi dengan cepat yang karena kondisi tersebut kita tidak pernah terduga. Nah, itu banyak sekali mungkin kendala-kendalanya, akan tetapi banyak sekali dosen-dosen yang mungkin yang sudah tidak muda ya. Banyak juga dosen-dosen senior tapi mereka lebih semangat daripada kita. Itu adalah sebuah pacuan juga buat mahasiswa yang dimana dosen-dosen yang senior saja masih ingin mengajar dengan luar biasa, dengan teknologi dia ingin beradaptasi, apalagi kita yang sebagai mahasiswa yang harus lebih semangat. Nah, itu kesannya menurut saya sangat banyak karena saya termotivasi dengan dosen-dosen yang telah berjuang buat mahasiswanya lebih sukses. Suka dukanya selama di UHAMKA apa nih? Ada suka dan duka, senangnya gimana? Tentunya senangnya tentunya banyak sekali kesenangan yang saya alami selama berkuliah di UHAMKA, karena di UHAMKA banyak sekali hal-hal yang dapat kita kerjakan secara positif, di mana di sana saya belajar banyak, tidak hanya pelajaran tentang di Fakultas Ekonomi saja, akan tetapi saya juga belajar di berbagai bidang, di mana di sana banyak organisasi-organisasi yang memberikan pembelajaran baru, hal-hal yang baru untuk memberikan kita pembelajaran di masa yang akan datang sebagai bekal kita juga tentunya. Mungkin dukanya mungkin masih banyak Kak, mungkin tugas-tugas yang terbebani selama perkuliahan yang banyak, yang kita juga harus mengurus berbagai hal yang lain, tetapi kita juga harus mengerjakan tugas kuliah kan itu, tetapi sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa itu harus kita jalani. Seperti itu sih Kak. Ada harapannya untuk UHAMKA ke depan dari alumni nih? Baik, untuk kedepannya semoga UHAMKA lebih baik lagi dari mana sekarang sudah baik, dari mana kita mendapatkan akreditasi unggul. Semoga kedepannya bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Pasannya senang karena telah selesai merampungkan masa studi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka itu, dan di acara wisuda ini saya mau mempersembahkan untuk pastinya kedua orang tua saya, untuk keluarga saya yang di Jawa maupun yang di Tangerang juga gitu, dan untuk beberapa teman-teman saya gitu, dari teman SMP sampai di masa kuliah juga gitu. Lalu kesan-kesannya selama saya belajar di psikologi itu sangat seru banget, karena memang sedari kecil saya sudah tertarik dengan kepribadian orang lain. Jadi saat saya mempelajari psikologi itu sangat-sangat membuat saya seru, nyaman, dan yang buat saya jadi mudah dipahami gitu. Nah, terus selain itu saya juga mendapat banyak kayak masukan-masukan pola pikir yang baru gitu, dengan bagaimana cara melihat orang lain, bagaimana kita cara menanggapi karakter orang lain yang berbeda-beda, dan menyadari juga bahwa manusia itu memiliki karakter yang khas, yang unik gitu, dengan karakter dia sendiri gitu. Jadi kita dengan itu kita bisa memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya manusia gitu. Mungkin IPK tertinggi ya kita di Oh iya. Mungkin kiat-kiatnya apa sih? Kiat-kiat apa sih? Kiat-kiatnya yang pasti selalu mempelajari kembali teori-teori yang sudah dipelajari. Terus selain itu saya juga membaca beberapa buku yang bisa jadi referensi itu di mata kuliah yang sedang dipelajari. Lalu saya juga menonton beberapa film atau video-video pendek yang berisi tentang materi-materi kuliah atau yang berkaitan dengan psikologi. Seperti itu sih, lebih ke seperti itu, karena dengan menonton film atau melihat video pendek kan menjadi lebih bisa masuk gitu untuk dipelajari, kayak gitu sih. Mungkin pesan-pesannya untuk UHAMKA dan mungkin teman-teman dan adik-adik mungkin gitu. Kalau untuk UHAMKA sendiri, semoga makin maju, bisa jadi universitas terbaik, kalau bisa nomor 1 di Indonesia gitu. Terus untuk teman-teman semoga sukses dengan jalan dan karirnya masing-masing, dan untuk adik-adik kelas tetap semangat, jalani masa-masa perkuliahan, walaupun kelihatannya lama 4 tahun, tapi itu benar-benar singkat banget. Kalian gak akan ngerasain kalau tiba-tiba udah lulus. Pokoknya nikmatin, jalanin, bismillah, pasti kalian bisa kok dapat gelar yang kalian impikan, yaitu sarjana psikologi gitu. Rencana ke depan apa nih? Kalau untuk rencana ke depan pastinya karena saya
tertarik di bidang psikologi industri dan organisasi, saya ingin berkarir di bidang situ gitu. Entah menjadi bagian human resource atau trainer atau dan lain sebagainya sih, lebih ke situ.